guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, a'taitu li ummati nuraini. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur sama-sama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah mbak malam yang berbahagianya karena peringan langkah katanya, sehingga katurut langkah bak tempat yang berbahagianya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita kerjakan mbak malam yang berbahagianya nentung oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdemi pahala kepada kitanya sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Selawat dan salam sama-sama kita doakan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang kami utuskan oleh Allah untuk neyakbi kepada getanya umat bermacam-macam ilmu pengetahuan dan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para dan sahabatnya, para ulama tabi'in, ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin, yang kamu muliakan Abu Raja Imam Besar Masjid yang kita cintai bersama, yang kami hormati panitia pembangunan masjid yang dirahmati Allah, juga yang kami hormati Tungku Imum, Tungku Gusi yang di dalam kampung-kampung dalam kemasjidan yang kita muliakan. Juga tidak lupa kepada Tungku Mukim yang katuh langkah dihadir di tengah-tengah getanya, niat perame getanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada gore-gore ban mandum, abu-abu, tungku-tungku, abang-abang lun, mimi yang berbahagia, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dilikat mbaknyan siga set lontuan dang-dang di hadapan mi abu yang dirahmati Allah untuk menyampaikan sedikit fadilah daripada bulan Ramadan. Maka tatu pule katanya ban mandum, puasa adalah sebuah hal yang wajib oleh Allah Subhanahu wa taala kepada getanya umat manusia, khususnya kepada umat Islam, yang wajibnya setiap getanya manusia yang kabalik, artinya katruh umum menyesurah orang agam, katruh ihtilam yang wajib kepada taharah yaitu mandi, menyesurah kepada orang inang kamatra kamasa truh haid nyan katruh pada masa urang nyan untuk wajib melaksanakan puasa. Namun puasa tersebut saban-saban tatu pule getanya sabah rukun daripada rukun Islam,
Di balik melaksanakan rukun daripada rukun Islam na nabi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada getanyo yang melaksanakan ibadah puasa bak bulan Ramadan. Di antaranya nabi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beramal saleh, baik itu amalan yang berbentuk amalan yang memberikan pahala jariah atau kan amalan jariahnya lebih raih nabi pahala oleh Allah. Juga dalam bulan Ramadan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada getanyo umat yang tim mencari keridaan, yaitu sabuh malam yang paling mulia, sabuh saah yang paling mulia, memangnya yang tak nantikan dan tak harapkan bahkan tak cari legetanya, yaitu malam qadar. Walau hana tatujan legetanya pajan nepeduk malamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi malam itu sangatlah mulia. Malam Lailatul Qadar menurut nepegah oleh para ulama-ulama yang terjadi bak malam-malam yang ganjil. Baik mulai dari 20, 20, 25, 27, 20 sikureng dan seterusnya menyena puasa ke 10 sauro. Menyana puasa 10 sauro berarti 20 sikureng tagai. Nyankan malam ganjil. Maka ayo oleh katanya ban mandum tak bergerak hati getanyo untuk tak pekeng amalan, tak pekeng ibadah, tak kuat ibadah getanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana berat bak ibadahnya. Cuman beratnya bagi getanyo yang agak-agak bak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hana nepe berat manusia-manusia yang kira-kira hana mampu untuk dilaksanakan amalan-amalan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat kelebihan-kelebihan yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Fadilah-fadilah yang nabi dalam bulan Ramadan. Contoh bejo tak pegah mesejihnya kan bermasalah kepada kakamo ba amplop untuk bersedekah laki sedekahkan. Memang nepegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fadilah bersedekah di antara bulan-bulan yang biasa ketimbang bulan Ramadannya lebih raih bersedekah misil pahala haji bak bulan Ramadan. Menyebab bulan-bulan biasa Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala satu gandaan 10. Di dalam bulan Sya'ban Nabi pahala oleh Allah satu gandaan 100. Di dalam bulan Ramadan Nabi ganda oleh Allah Subhanahu wa taala satu gandaan 1000. Maka oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita mencari fadilah yang ada di dalam bulan Ramadan. Getanya capai supaya paken mangat berfungsi dan ada faedahnya dan kelebihannya yang terdapati getanya di dalam bulan Ramadan. Lampun apabila mesin getanya bersedekah pada harta getanya, nyen hartanya akan ikun le macam hartanya akan berkata di saah getanya tabi bak jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikun le harta kuntu kalilatan fa aksartani. Lunyo ubud sedikit, tapi karena kanejuk lunyo bak jalan Allah fa aksartani maka lunyo kali. Lunyo kamu tamah, lunyo ka berganda-ganda. Nyan ikun le harta yang pertama yang tajuk bak jalan Allah. Yang kedua ikun le harta kuntu faniyatan fa abkaitani. Lunyo fana ikun le harta. Tapi karena jaro getanya kata pekekai bak jalan Allah fa abkaitani, maka lunyo akan kekai ken harta. Jino bele tak pegah tentang masalah kekekalan harta yang milik getanya.
Getanyo sendiri yang memiliki harta juga fana, juga binasa. Apalagi harta yang getanyo miliki. Maka ayo semantangna kesempatan legetanyo mencari kelebihan daripada manfaat daripada harta-harta yang getanyo dapati masa udip. Pajan tatung manfaat di ketika legetanyo ken tigatik harta putrai kelenyan. Kunta yasiru fal ana yasiruka ken le harta. Masalam dunia gata tajagalun cukup gat sehingga lunyo hanarut bak jalan-jalan yang hana nerida oleh Allah. Lunyo netitip ledron bak jalan yang nerida oleh Allah. Maka jino lun jaga drono. Ibadah harta ijaga getanyo. Karena pakan karena kaget terjaga harta. Nyan salah satu jih kelebihan yang Nabi dalam bulan Ramadan. Cuman legetanyo manteng yang merasa ragu-ragu tu. Pueknya hartanya moya tajuk 1,000 gebalah 10,000. Menyadil dalam bulan Ramadan gebalah 100,000. Manteng na rasa ragu-ragu legetanyo. Sehingga timbul rasa keraguan dalam hati tersebut. Maka timbullah sifat kepelitan di dalam jiwa getanyo. Padahal Allah kalau neken dalam Al-Quran, Innallaha yudha'iful liman yasha. Allah akan melipat misil ganda, akan melipatkan misil pahala, melipat gandakan misil pahala kepada orang-orang yang dikehendak oleh Allah. Dah orang-orang yang dikehendak, orang-orang yang selalu taat pada jalan Allah, mematuhi segala perintah Allah, mengikuti bagaimana anjuran agama, hana nilarang, hana niingkar daripada larangan Allah. Nyan orang-orang yang merupakan orang-orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mimi orang syik kamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pakan tunggu hartanya merupakan sebuah titipan kepada getanyo yang atranyan mandum legetanyo akan terpertanggungjawabkan singa di kelak yaumil kiamah. Karena getanyo manusia hana sabi-sabi udip. Bak sabo saah getanyo akan mati. Maka persiapkanlah diri getanyo segala menjumpai dengan hal itu. Karena nekele Imam Bushairi di dalam syair, tazawad bittaqwa fa innaka la tadri iza hannal lailu hal ta'ishu ilal fajri kam min sahin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asya minad dahri. Persiapkanlah dirimu dengan takwa karena kamu tidak tahu kapan datangnya mati. Niyu bak getanya pusiap sabe getanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakan karena hana tertujan li getanya pajan terus mati bak getanya. Baik getanya orang tega, getanya orang lemah, getanya orang kaya, getanya orang gasin, getanya orang pangkat, getanya orang hana pangkat, getanya orang mulia, getanya orang hana mulia. Mandum atranyan akan dijumpai oleh maut. Teman pajan nyan sagai yang hana tertujan li getanya. Tazawad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Apabila getanyo mentang udip bak malam yang berbahagianya, bak uronyo, bak saanyo, puna jaminan legetnyo singgah mentang lagi set. Hana jaminan mi. Hana jaminan abu legetnyo singgah mentang bisa hidup seperti hari ini. Kam min sahin mata min ghairi illatin. Nekalan cukup le urang-urang yang sehat. Dak pih melenggai hana masakit gepi. Urangnya bangga duduk mentang mak katanya bangga wa tengah bengkatro informasi katro berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sipulan bin sipulin kana wa ba Allah ban mentang saknya. Debit suye beklam mentang bala gedang ngelung gepegahaba menempa ekim candaria tapi kana wa ba Allah pu sakit kita tanya. Datanya yang lampu sakit padahal hana sakit gepi. Wa kam min alilin asya minad dahri. Dan nekalan beu sebab orang yang kadang-kadang jamok kap kam linggai. Pakai nikap le jamok.
pakai ni tamang jamuk lampu nyung, pakai ni tamang tidam lampu nyung ka melenggai le katanya. Nyan ke nyan mi sebab awate ka melenggai tersebut pun naga kubah lagi dia gepok-pok gebo hana. Ni petamang dalam kubu. Awate terus dalam kubu bermacam persoalan masa hidup dalam dunia akan ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat. Coba katanya berenungan. Cimi terenungkan lagi katanya. Bagaimana alam kubur, sifatnya di dalam kubur bagaimana, kiban pedih, kiban tenang. Tak anggap lagi katanya sang punya dalam dunia awate mengkarat-karat udip idonya ino beri hana mupat. Pengenau pucuk uroraya kata anak miat sakit perumoh hana mu'am ta'ah kabenge yang terbit sulik ni ada jib bermati tu. Tapi awate ka mati ke deh karaya Allah masalah. Persoalan bermacam-macam natanya. Yang kejit orang mati ada jib berbagah akhirat. Di urang akhirat ada ji ubagah haji nu gulung donyanya untuk nu putimang, untuk nu tamang dalam mizan. Nu timang amalan-amalan katanya awak tekan timang mengkarat lam pakan letat maksiat katanya. Ternyata maksiat katanya bukan hanya di dalam bukan hanya punakeun bak biasa-biasa mantap dalam ibadat kadang-kadang timbul maksiat katanya. Dalam ibadat timuh maksiat katanya. Gimana cara? Padahal sembahyang, puasa dan hal-hal yang lain tapi dalamnya timuh maksiat. Harat timuh maksiat red tak ibadah hana tatupu putra ibadahnya. Red beramal lewat legetanyo jahil hana ilmi nyan maksiat jid. Tak sembahyang hana ilmi nyo kadang-kadang jid ke maksiat. Maka oleh karenanya beramallah dengan berguru, janganlah beramal dengan meniru. Karena pakon nepegah le ulama dalam kitab Sirajut Talibin nekeun yajibu alaika an ta'allama ma yalzimuka fi'luhu min ahkami syar'iyyatil lati. Wajib li adeh kata lam bahwa begata meruno barang yang wajib gata pubut. Baik butnya daripada hukum syariat atau kan hukum syariat, dan wajib lam gata meruno barang-barang yang dilarang untuk pubut atranyan. Karena menyehanata meruno pubut atranyan tak takutkan legetanyo kamu tuntun dalam ibadat, mutuntun dalam beramal tak anggap legetan cukup betul, tapi jatuh dalam kefasidan. Amalan getanyo nyat amalan yang fasid. Tapi kisik pah kapadahai karela pakan red legetanyo tidak mengetahui apa itu amalan, kemana kita beramal, dan pakai cara getanyo untuk terpelihara amalan-amalan tersebut. Mi yang berbahagia, abu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya segolom legetanyo kadang-kadang tahu bahwa Allah mantang udip saat terus sapat baca-baca sapa watetu ayo tak perhatikan sebuah hadis Nabi putra nekelen Nabi istahyau minallahi haqqal hayah, bemale gatangan Allah dengan sebenar-benar malu nepeka. Bemale gatangan Allah dengan sebetul-betul male nekelen Nabi bak sahabat. Nesele sahabat inna istahya ya Rasul, kamu kamale ya Rasul, alhamdulillah, lakin laisa kazalik. Munya gata kamale yang maksud lurinan kan lagenyan male kebancit falyah fadir ra'sa wa mawaan apa kak. Munya gata kabutui male ngan Allah maka peliharalah ule dan barang-barang yang mutipe ba ule. Mentipe ane mata, pelihara ane mata, mentipe jaro, pelihara jaro, mentipe punyung, pelihara punyung, mentipe hidung, pelihara hidung, mentipe babah, pelihara babah. Pokoknya barang yang mentipe baulenya ni pelihara le Nabi menyagatanya malai dengan Allah. Tapi yang otomatis maksud Nabi hinan ni pelihara ule adalah utak yang maksudnya. Karena ngan utak nyantung kumi yang berbahagia jiluh bermacam-macam. Jiluh pakai bancara generasi-generasinya berilah uku.
Jiluh pakai bancara akidah ba anemitnya berancu. Jiluh le-ule katanya pakai bancara ada jik musjid nyambil lena orang ja. Macam dum jiluh le utaknya. Maka yang guyu jaga yang paling tak jaga adalah utak le Nabi. Maka menyekagat tak pelihara utak le katanya. Nyo insyaallah han terjerumus kepada hal-hal yang hanan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara tentang akidah mi nyo sehingga akan bertanggung jawab oleh Allah bagi tanya ban mandum. Caci kalen sabo. Punya akidah sang-sang etiket yang na bagi tanya punya tanda bandingkan dengan binatang ni lekai maah kan maksudih pulain. Sang karap payah takun tak lekai maah baji payah karap tabut jaro keji. Ke binatang punya masalah etiket. Karena bak binatang sesuatu yang kana peduk bak sanubarinya urang awaknya hanam tukar-tukali. Nekalan. Bak JO tak pegah percontohan tak pegah. Tulu ase cukup halus. Dan tek nana ni tulu ase. Tapi etiket melatangnya hanam tukar-tukar. Menyam etiket bak makanan eji hanam ubah-ubah. Tetap bungong naleng, bungong rabo, boh padi. Hanai pa bodrin ji. Karena pakan itu pule melatang yang haluhnya menyai pajo bodrin dalam terus babah ba aso bodrin awai kenangan mata dengan duro bodrin sehingga hai pajo. Nyan atranyan tu. Kan makanan ji janggapnya nyan kan makanan ji. Kan makanan dulu. Nikalan sabar cerita tu. Masa Nabi Musa. Nekun li Allah Subhanahu wa taala hai malaikat citren saat tanyang saat bak kebua. Pu ejit le kebuanya ni ji hinan lagi yang sabe. Liji langkubang tu hinan langkubang jip hinan langkubang wawang watuan hinan langkubang ngampur mo hinan langkubang mesapat. Cita yang ejit lagi yang Moya hanjit lagi nya lung ubah ke manusia ji. Ibadah lah bunom tapat Nabi Musa bedah Nabi Musa gejak tanya hai kebe kah na tawaran baru bak malaikat bak Allah gata gena ku begena jadikan ke manusia li Allah poe tatim ji musyawarah lah kebe tersebut ikeun le yang obut bak kebe yang raya hai tuan kebe sang bek tatim je ke manusia mekarat katanya. Pakan karena menyerjik ke manusia katanya sembahyang wajib. Je ke manusia puasa wajib. Je ke manusia atragop hanjit paju. Je ke manusia lampuh gop hanjit tatamang. Je ke manusia narkoba hanjit tajib hanjit tapaju. Nyan hek katanya je ke manusia. Maka gat laganya oleh tinyo lagi kebu hana guyu semayang wadah terus buat semayang lagi tengok tak grup-grup kedua di ke masjid nak masalah tu kedua dalam masjid hana pupu pakai cik kebu katanya hana pupu jit lagi yang mentang bah meluhap labu ke dia cik kebu katanya rupanya yang perlu pegang binatang yang berbadan besar bertanduk panjang itu tahu risiko dibalik jadi manusia berat risiko je ke manusia. Bahkan karena wajib semayang, wajib puasa, wajib tinggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan moya getnya wajib manusia. Maka jinole takaran urang-urang yang kadang-kadang ka merasa menyesal jit ke urang. Ada je bejik ke kebe aja mendang hana payah semayang tepuk. Mi yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan bacut di dalam bulan Ramadan nekelin Nabi ataitu nuraini nepakan. Nabi li Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad dua buah cahaya dalam bulan Ramadan. Yang pertama nuril Quran. Yang pertama Nabi li Nabi yaitu cahaya Quran. Cahaya manusia-manusia orang-orang yang itim baca Quran dalam bulan Ramadan. Baca Quran kan baca Quran secara mengganggu orang lain. Baca Quran secara biasa manteng. Hana menimbulkan sifat-sifat jikriya katanya. Nyan Nabi cahaya oleh Allah kepada katanya yaitu
cahaya Quran yang akan jiluh katanya dipeterang di saat melangkah katanya bak mizan Allah singa bak siratal mustaqim. Ini peterang dalam kegelapan kudip katanya lewat cahaya Quran yang katanya bacakan. Yang kedua, ataitu nuraini, yang pertama cahaya Quran, yang kedua nabi Allah yaitu surga Jannatun Naim terhadap getanya. Kenapa kan getanya orang yang membesarkan daripada sesuatu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam nepemulia tak pemulia lagi, maka Allah pun akan nepemulia katanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bacut sapo le katanya yang kelebihan nyo nebantu kamu untuk selesaikan daripada tempat kamu dibatasi peluh. Hanya sekian dan demikian dapat kamu sampaikan. Lebih dari kurang kamu lakai maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.